Kembali ada di dalam bait Tuhan untuk kami bisa bersekutu satu dengan lain. Jeripaya kami, perjuangan kami, apa yang kami kerjakan pada saat ini tidak sia-sia dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Sehingga kami serahkan ibadah kami dan penyampaian firman Tuhan supaya iman kami bertumbuh, berkembang terus. Kami harus menjadi sempurna seperti Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberikan waktu yang baik kepada kita untuk kita bisa kembali bertemu kembali pada saat ini. Dan kita akan langsung melihat tema kita. Saya memberikan tema semalam di dalam 3 kata, ya, dua kata, tetaplah berdoa. Jadi sebenarnya simple, ya, sederhana dan mudah dimengerti. Ya, tetaplah berdoa, tetapi melakukan dan mengerjakannya sulit, ya kan? Jadi simple, ya, mungkin kita bisa hafal itu. Mari, ayatnya ada dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-17. Jadi kita baca dalam suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat ke-17. Tetaplah berdoa. Dia hafal ini, ya. Ini, ya, sangat simple dan mudah dipahami, dan ini menjadi ayat yang paling pendek di dalam Alkitab. Ini ayat yang tersingkat. Cuman 2 detik saja kita bisa hafal, ya kan? Sama-sama. 3, 2, iya. Nah, udah. Tahu kan? Nah itu. Tapi untuk melakukannya, mengerjakannya membutuhkan proses yang panjang. Ya, jadi ini kan surat. Ya, kalau nanti teman-teman lihat di Alkitab, kalian lihat nanti kalau kalian baca di Alkitab, ya, nanti kalau kalian lihat itu namanya di atas itu surat. Ya, surat. Surat itu berarti ada penulis dan ditujukan kepada orang lain, ya kan? Kalau dulu kan pacaran kan begitu, ada surat. Ya, kalau sekarang ada video call, ada chat dan segala macam. Kalau dulu kan surat. Waktu saya dulu masih muda, ya, waktu SMP, ya kan, misalnya duduk di ujung, satu di ujung, misalnya kita suka dengan perempuan itu kan, kita lempar-lempar surat. Nanti surat itu dimasukkan ke dalam Tipex, dilempar itu, kan gitu kan? Nah, surat. Jadi ada yang menulis, dan surat ini ditujukan kepada orang. Jadi yang menulis surat ini siapa? Paulus. Ditujukan kepada siapa? Jemaat yang ada di Tesalonika, gitu ya. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika ini jemaat yang awalnya dirintis oleh Paulus. Paulus ini kan seorang rasul, penginjil. Jadi dia membuka sidang-sidang jemaat. Ada di Korintus, ada di Tesalonika, ada di Galatia. Itu sidang-sidang jemaat yang dibuka Paulus. Nah, jadi sidang jemaat ini yang dibuka Paulus ini di Tesalonika ini, Paulus memberikan pesan kepada mereka. Tetap, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris always, selalu berdoa. Nah, berarti kan ada sebabnya mengapa Paulus mengirimkan surat itu berpesan supaya mereka tetap berdoa. Ya kan? Kan ada sebabnya, ada alasannya kenapa Paulus mengirimkan surat itu dengan pesan tetaplah berdoa. Jadi juga pesannya sama dengan kita siang ini. Ada pesannya. Mari kita lihat dulu jawabannya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, mengapa dia menuliskan pesan itu supaya jemaat itu tetap berdoa? 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8, ya, sampai ayat ke-9. Ya, dia kan tulis surat itu dengan pesan tetap, ya, selalu berdoa siang malam, ya. Saya mau tanya saudara-saudara di sini, tadi bangun pagi siapa yang enggak berdoa? Siapa yang berdoa? Ya, siapa yang enggak berdoa? Ya, kan tetap, ya, siang malam Paulus katakan tetaplah berdoa. Jadi ada alasannya siang ini juga kepada kita, kenapa kita diberikan pesan supaya kita tetap berdoa. Sama, apa yang terjadi dalam jemaat di Tesalonika ini sama dengan saya dan saudara. Mari, 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke 8 sampai dengan ayat ke-9. Ya, saya akan baca, ya. Pasal 1 ayat 8 sampai 9. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan di Akaya saja, tetapi semua tempat telah tersedia kabar tentang imanmu kepada Allah.
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9, perhatikan. Ya, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu, perhatikan, berbalik dari berhala-berhala. Jadi berhala itu apa? Apa arti berhala itu? Sederhananya begini, ya berhala itu begini. Sederhananya suatu perbuatan yang menyedihkan dan mendukakan hati Tuhan. Jadi dulu jemaat di Tesalonika ini kerjanya terus sebelum dengar firman, sebelum mereka dilayani Paulus, sebelum mereka menerima Injil, kerja mereka ini selalu, perbuatan mereka ini selalu mendukakan Tuhan. Sama dengan saya dan saudara. Jadi sama, saya dan saudara sama dengan Tesalonika. Dulu perhatikan saya, dulu hidup mereka ini hanya perbuatannya, sifat karakternya itu mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Sehingga Paulus tulis setelah mereka menerima Injil, perhatikan saya, setelah mereka menerima Yesus, mereka ini berbalik dari berhala-berhala, berbalik dari mendukakan hati Tuhan, melayani Allah yang hidup. Jadi dulu sebelum mereka mendengar firman, hidup mereka juga dulu begitu, mendukakan Tuhan. Tapi setelah mereka mendengar firman, hidup mereka itu berbalik. Ya, dulunya berhala, sekarang mereka berbalik. Mereka itu untuk melayani Tuhan yang benar. Ya, melayani Tuhan yang benar. Jadi mengapa Paulus kirim surat kepada sidang jemaat Tesalonika supaya mereka tetap berdoa? Supaya hidup mereka itu jangan kembali kepada hidup yang lama. Itulah sebabnya kita ini terus tekun dalam doa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam doa, nanti hidup kita itu bisa kembali lagi kepada hidup. Bagaimana Pak kembali kepada hidup yang lama? Orang aku saat ini masih hidup yang lama. Ya kan? Dan kan dulu mereka itu kan ibaratnya sana berhala itu. Mereka terus menyembah, mendukakan Tuhan. Tapi setelah mereka dengar firman, mereka berbalik. Ya. Nanti mereka kalau tidak tekun dalam doa, mereka bisa kembali lagi nanti ke hidup yang lama. Lebih parah lagi. Amin. Itu sebabnya setelah kita terima firman Tuhan, kita percaya Yesus itu hidup, dia mati dan bangkit, dia dipermuliakan, dan kita juga mengalami kuasa itu, kuasa yang sama dengan Yesus, kita juga harus tetap tekun dalam doa. Amin. Yuk, ayat terakhir. Kita perhatikan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Apa kegunaan dari doa itu? Apa kegunaan dari doa itu? Tadi mengapa kita berdoa? Tapi kita perhatikan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-18 ya. Ya, ini syarat dan kegunaan dari doa. Syarat doa yang benar dan kuasa dari doa. Mari, Yakobus 5 ayat 14 sampai 18. Sama-sama. 3, 2, 3, ya. Coba kita perhatikan pelan-pelan. Baca ya. 3, 2, ya. Lima belas. Terus doa. Stop. Pertama, doa itu harus dengan iman. Amin. Saudara percaya? Jangan ragu dengan doa. Saya kemarin ada mendoakan orang sakit kanker. Katanya sudah tidak bisa lagi, sudah tidak lagi harapan. Ya, keluarga bilang ya sudahlah Pak, tidak lagi. Dia sudah jatuh, jam 4 pagi baru ketahuan sudah keluar buih dari mulutnya, berbusa dan sudah nafasnya itu sudah ngorok-ngorok gitu. Ya, tapi puji Tuhan kalau kita beriman bisa Tuhan kerjakan keajaiban. Amin. Itu ya doa. Jadi doa yang benar itu harus dengan iman. Percaya, jangan berdoa tapi ragu. Dengar Meli, jangan berdoa tapi ragu. Nggak ada artinya itu. Iya. Ya. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar. Amin. Besar. Ayat yang ke-17. Lanjut. 3, 2 ya. Elia. Stop. Sama. Perhatikan kata-kata itu, sama. Jadi tidak ada bedanya angel sama saya, tidak ada bedanya kamu dengan Elia. Elia berdoa turun hujan, hujan turun. Elia berdoa jangan turun, jangan turun. Tidak ada bedanya. Yang menjadi perbedaannya di mana? Enggak, kau perempuan, dia laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua,
Itu dia. Perbedaannya dengan Elia, dia bersungguh-sungguh. Tapi sama. Tidak beda kita sama dia. Cuman bedanya kesungguh-sungguhan. Jadi dua syarat doa yang benar. Pertama dengan iman, percaya, dan dengan kesungguh-sungguhan tadi tetap. Amin. Ini besar kuasanya. Jadi jangan terus berdoa Tuhan berikan langsung satu kali mau langsung jawab. Emangnya kau siapa? Udah berbuat apa? Sadar dong. Tahu diri dong. Amin. Bilang lu kiri kananmu, tahu diri dong. Balas lagi kau juga bilang. Ya kan? Dua bedanya. Dua itu syarat doa, iman dan kesungguh-sungguhan. Ya, amin. Amin. Iya, jadi kalau doa kita sudah benar dengan iman dan kesungguh-sungguhan, maka sangat besar kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. Kuasanya apa? Kuasa doa yang benar itu bisa menyembuhkan. Tadi kan ayat 14. Kuasa yang benar itu memberikan perlindungan. Kuasa doa yang benar itu memberikan suatu pembaharuan. Jadi dalam keadaan sakit, lemah tubuh pun, apapun penyakit kita, kalau kita berdoa dengan benar, dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Kan kami sudah alami anak kami itu yang paling besar itu kan. Kalau orang dulu pertama lihat kan, saudara yang pernah lihat ke Sembiring kan, datang kan, lihat itu. Mungkin saudara pulang berkata, kok ngeri kali ya. Karena berat badannya sudah 9 kilo, 2 ons suatu saat itu. Sudah kurus sekali. Ya, akhirnya pulang, ya enggak ketemu penyakitnya. Tiba-tiba drop, harus masuk ruang ICU. Ya, dokter saja sudah angkat tangan saat itu. Kami dipanggil kayak di TV-TV itu, ada meja duduk kami. Pak, banyak kali kerja saya cuman, dokter bilang begini, saya cuman menyetop virusnya jangan sampai ke pernapasan. Dalam arti kata lain begini, kalaupun anak bapak selamat, ya sudahlah, namanya sudah otak, pahamlah, kira-kira gitu. Tapi dia tidak mau ngomongkan itu kan. Tapi kami yakin berdoa. Dokter katakan, Pak, doakan saya, sebab saya harus menentukan obat, bukan 2 pilihan. Kalau 2 pilihan, satu tidak cocok, sudah pasti satu cocok. Tapi puluhan, bahkan ratusan. Kalau saya salah memilih, maka virus itu menyerang ke pernapasan. Ya. Berdoa juga untuk dosis. Ya. Karena ini kan antibiotik. Ya. Kalau terlalu nanti bahaya, kurang juga bahaya. Tapi doalah. Kalau kita sama, tidak ada beda sama Elia. Sama saudara dengan saya, cuman perbedaannya, manusia daging itu berdoa dengan iman, tetapi tidak sungguh-sungguh. Perbedaannya lagi, dia berdoa dengan iman, waktu dia mau menerima dia sungguh-sungguh, waktu sudah diberikan tidak sungguh-sungguh. Ya kan? Ya, waktu dia meminta berdoa dengan iman, waktu diberikan tidak sungguh-sungguh lagi. Jadi makanya tetap. Amin. Tetap. Kalau kita tetap berdoa, kuasa doa itu besar. Bisa memindahkan gunung, meratakan gunung-gunung. Amin. Ayo. Hidupku